Selamat pagi buat Sobat Ambiar di rumah, khususnya para papa-papa. Kenapa para papa-papa? Ya. Karena kita juga harus memberikan apresiasi untuk para papa-papa di luar sana. Karena menjadi papa itu tidaklah mudah. Apalagi kalau mamahnya seperti ini. Justru punya mama seperti ini nih mempermudah papa. Ya. Segala hal apapun selalu ada. Bisa jadi suami, bisa jadi istri, bisa jadi Betul. apapun. Kenapa? Saya setuju akan itu. Saya setuju. Iya. Apa yang kamu setuju? Apa yang Iya, disetujui? wanita harus mandiri. Iya. Apalagi laki-laki. Nggak malu lihat wanita mandiri. Apalagi ya kalau menikah dengan seorang Dewi Persik. Ya. Ini namanya mama rasa papa. Iya Ya. dong. Semua dia Kalau kerjakan. ini mama rasa papa, ini papa rasa mama. Nih, buat aku yang terpenting adalah mencintai dengan segenap jiwa raga. Ya. By the way, Kenapa? Yes, Baswe. your outfit Is so today is so very Thank you very so much. Wih, nice. bagus banget. Ini outfitnya Dewi Persik kalau bagus gini biasanya ada sidang perceraian nih. Kemarin bagus bajunya. Ya, Wi. Lu jahara ya, Wak? Enggak dong. Ini by wardrobe atau sendiri? Sendiri. Oh, Kan kalau ini punya sendiri. kalau baju sendiri mah Maksudnya wardrobe nggak bagus. Maksudnya wardrobe jangan nggak bagus. salah. Ini dalamnya dari wardrobe. Oh, dalamnya. Wardrobe-nya sih namanya siapa? Tania. Kalau nggak ada Tania, aku nggak cantik di sini. Oh iya. Tania, Tania, lu. Cucu Dapat Tania. reward. Tapi ya, Wi, semenjak kamu kayaknya pisah rumah, rambut kamu berantakan ya, Wi. Kan biasanya yang ngurus rambut kamu adalah dia, Wi. Tapi Messi Biasanya hair tuh yang cantik tuh ngurus seksi. rambut Siapa aku yang tuh biasa Angga yang- Wijaya. Mohon maaf, itu suami apa hairdo ya? Sobat Ambiar, kita akan bertemu dengan para papa-papa jagoan di pagi hari ini ya. Mereka adalah sosok-sosok yang sangat luar Aku biasa. mau ikut ya, guys. Membesarkan anak-anaknya Silakan. dengan segenap Karena usaha yang sangat janda. luar biasa. Kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar. Ini adalah seorang aktor Asik, ganteng kamu di mana kecintamu. papa jagoan selalu melakukan apapun untuk anak-anaknya. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan ini dia. Karen Delano, ayo bintang tamu pertama siapa tahu nggak lo? Ayo. 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 Kita sambut Ijong. Tadi kan aku bilang, kan kakak boleh nyambut, biasanya nggak boleh. Nggak boleh. Sekarang boleh. Boleh. Tuh gini, kak ayo dong kak, kan sama-sama sendiri. Gak bisa gue gimana caranya sih. Loh, Jangan ngomong dong, King. lagi sendiri sama sendiri gitu. Ya kan kita sama sayang. Maaf, sebentar. Jangan deket-deket, belum ketok palu soalnya ya. Ada, ya. Jonathan Brisi, kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Ih. Sepatunya bagus. Aku Iya, suka. bagus, keren. Sayang, kamu kenapa sih sayang setiap ada laki-laki tampan kamu selalu di sini? Ada yang ngomong ya? Sayang, kamu sayang. Ada yang ngomong? Jangan panggil sayang, ntar lu baper lama-lama sama gua, Wi. Jonathan Brisi, gimana keadaan sekarang? Semakin bahagia nggak? Emang iya harus bahagia? Iya, harus bahagia dong. Bahagia terus. Barusan ketawanya bahagia. Iya, Tapi masa tanya kayak Ketawanya gitu. sih antara bahagia sama dibahagia-bahagiain. masa nggak bahagia sih? Bahagia terus dong. Loh, aku memang manggilnya sama kamu kan ayah. Kamu. Iya, kamu, Semua- kamu, aku. Semua juga lu panggil AA, Angga lu panggil AA, dia lu panggil AA, tukang kendang lu panggil AA. Aku tahu. Kita mau kasih lihat sama sobat Ambiar di rumah, kabarnya Jonathan Brisi ini sekarang dia harus menjual rumah impiannya. Alasannya kenapa kita kasih lihat buat sobat Ambiar. Paketnya Ijong kan S tuh. Simanjuntak. Simanjuntak. Oh, keren Oh, Dewi aku pikir Persik. single. Single. Nanti juga kamu pakai jaket tulisannya J, Jendes. Iya, bener. Jong, bener tuh rumah mau dijual. Udah dijual. Oh, sudah dijual. Sudah terjual. Oh, sudah terjual. Jadi sekarang tinggal di mana? Ada Ada? tempat tinggal ada. Ada tempat tinggal sama masih- anak-anak itu? Enggak sendiri? Kan anak-anak bagi-bagi. Mungkin masih cari tempat tinggal. Enggak, udah Kamu ada belum tempat tinggal. tempat sayang. Antara ada dan nggak ada sih. Elah. Tadi ngomongnya udah ada, sama Ono nggak ada. Ayo Iya, dah. untuk maju soalnya. Ijong, mohon maaf nih, boleh geser dikit ke tengah, jangan deket Dewi Persik banget. Oh, iya. Kenapa sih? Di tengah dong. Aduh, Wi. Oh ya. Gak enak sama Pak Hakim nonton lu, Wi, begini. Ya, enggak. Takutnya nanti dijadi-jadiin ada orang ketiga. Jangan, Apa gitu. jangan nih. Ya maaf. Ya, tapi itu gimana? Ceritanya kenapa harus sampai dijual rumah? Ya, itu kan rumah aku beli dari nol banget gitu. Terus
ya karena udah proses kemarin, jadi buat gonogini sih sebenarnya. Oh, ketika perceraian itu menjadi salah satu yang Persyaratan untuk gonogini. persyaratan gonogini ya. Itu yang mengusulkan siapa? Apakah dari kedua belah pihak atau dari kamu? Oke, langsung kita jual aja. Kayaknya udah dari semuanya deh, udah sama-sama tahu gitu. Emang udah harus jalannya seperti itu. Itu dibangun dari nol, beli tanah kemudian ngebangun atau memang? Iya, dibangun dari nol. Dibangun dari berarti inspirasi berdua gitu lah ya ayah. Aku sih sebenarnya. Iya, Iya. Aku dari dulu kan apa-apa sendiri gitu, beli semua Iya, sendiri. iya. Semua uang aku. Berapa tahun tinggal di situ? Lumayan lama sih. Enggak sih, sekitar 5 tahun lah. Lumayan dong ya. Lama. 5 tahun sampai akhirnya kan kemarin berpisah. Kemudian ini kan keputusan bersama ya untuk menjual karena masuk ke dalam kesepakatan gonogini. Gimana perasaannya sih ketika harus rumah ini harus dijual juga nih pada akhirnya? Awal-awal sih biasa, tapi pada saat rumah udah kosong lumayan sedih sih. Terus sedihnya itu karena ya anak-anak bisa main di situ kan gitu. Tapi ternyata ya semuanya itu bisa dilaluin. Semua waktu akan berlalu gitu. Anak-anak tuh happy juga sama rumah yang baru. Oke. Kapan itu lakunya rumahnya? Udah sebulan yang lalu sih. Sebulan yang lalu. Mohon maaf kalau harta gonogini itu dari hasil rumah dibagi 2 ya? Iya, dibagi 2. Oke. Rumah memang sudah menjadi kesepakatan untuk dijual. Tapi itu kira-kira dijual berapa kemarin lakunya? Dewi Persik mau beli, mau nawar lagi dia. Iya bisa. Ya thanks God-nya bisa dijadikan 2 rumah sih. Ya, Wow. Jadi di sana juga dapat, sini juga dapat. Oh, dibagi 2. Iya. Ada rasa misalnya penyesalan atau agak sedikit nyesek gitu ketika dijual nggak sih? Pada saat dijualnya enggak, pada saat rumah kosong yang tadi aku bilang ya nyesek gitu. Pada saat kan kita harus ngosongin, terus Biasanya rame harus ada terima anak-anak ya. kunci gitu kan. Udah gitu. Itu yang berat ya? Itu yang berat. Serah terima kunci, akad jual beli itu yang merasa bahwa wah ini kemarin. Akad jual beli enggak? Oke, pas Tapi pada kuncinya saat ya. nyerahin kunci terus rumah Iya, kosong. Sekarang kalau Ijung tinggal di mana sama siapa? Aku di Kemang. Sendiri. Anak-anak kan datang sama pergi gitu. Oke, berarti anak-anak barengan sama Dena ya? Iya. Berapa hari ke sana, berapa bagi-bagi gitu lah ya? Bagi-bagi hari. Pembagian waktunya sendiri gimana? Setengah-setengah. Seminggu dibagi 2. Tapi kalau lagi ketemu sama anak, mamanya ikut nggak? Atau mamanya cuma Nggak ikut. ngedrop aja? Enggak, aku jemput. Oh, jemput. Aku jemput. Mamanya Aku nggak ikut? jemput, aku antar. Oke. Oke, komunikasi yang penting lancar lah ya kalau buat anak-anak. Berarti kalau gitu tinggal di Kemang udah punya rumah baru dong Ijong? Iya, ada rumah lah. Ada tempat tinggal yang layak. Di Kemang tinggal sama siapa Ijong kalau boleh tahu? Sendiri. Masih sendiri sampai dengan sekarang. Ada rencana untuk apa mau santai dulu atau kepikiran aku cari seseorang yang bisa menemani aku pada akhirnya nanti? Masih mau santai dulu. Masih mau santai? Santai dulu. Belum ada kepikiran ya? Belum ada. Sama sekali. Tapi itu yang beli rumah ketika dijual, ini kan sudah dijual sekarang. Tapi awalnya itu yang dijual kemarin berdua atau dari full semuanya dari Ijong? Full semuanya 100% dari aku. Pastilah karena dia kerja keras pasti. Aku tuh nggak paham ya kalau gonogini, walaupun itu full dari sang suami, pada akhirnya ketika berpisah harus dibagi 2 ya? Harus dibagi 2. Kan, kan punya kecuali anak dan mau suami ini kan paham. ibaratnya yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada istri dan anak. Betul. Makanya ketika menikah suami itu harus dalam agama Islam kalau kita ya, kalau aku pribadi itu mencukupi kebutuhan rumah, tempat tinggal itu ada. Ya, kalau mau lebih paham lagi mungkin menikah, habis gitu minta cerai. Jadi ada gonogini gitu. Jadi tahu gimana cara? Enggak kan Rian bilang katanya gimana? Kalau diteoriin Itu kan ide enggak. bagus. Orang kan kalau cuma teori kan Iya. orang nggak paham. Kalau Iya. praktek, ayo nikah. Iya. Cerai yuk, gitu. Harus belajar dari dia. Aku harta gonogini. Kecuali kayak teman-teman aku biasanya mereka ada surat perjanjian sebelum nikah. Pranikah. Iya, Pranikah. itu rata-rata untuk ngamanin satu Tapi sama kayak- lain. iya, betul. Tapi aku bilang itu selfish sih. Kalau Aku sih nggak Ijung apa-apa sama sih. kemarin Dena nggak bikin Aku perjanjian sih pra dan pasca nikah itu tidak ada sama sekali. Aku nggak ada, yang penting selama itu fair, Karena kita damai, nggak tulus apa-apa. ya. Iya. Sekarang Diniatin tuh. Dena dan anak-anak tinggal di mana? Di dekat rumah ibunya. Oh, oke. Nggak begitu jauh atau jaraknya lumayan jauh Lumayan dari jauh, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Jakarta Timur dan juga Jakarta Selatan ya. Pembagian waktunya setengah-setengah. Tapi kalau weekend biasanya sama siapa? Weekend sama aku. Weekend selalu sama aku. Weekend selalu sama Ijong. Yang pasti sih buat Sobat Ambiar, kalau kita ngelihat dari perpisahan, siapapun itu bukan hanya selebriti, kita sih berharap bahwa pembagian waktunya juga adil, termasuk juga untuk komunikasinya lancar apapun dilakukan untuk anak-anak. Tapi kalau dari selama ini, kurang lebih berapa bulan ya berpisah? Hampir 5 bulan ya, kurang lebih.
ada kesulitan dalam pembagian waktu atau sempat ada permasalahan nggak sih? Atau malah justru jadi lebih baik hubungannya? Lebih baik sih. Kesulitan ya paling kalau komunikasi lewat WhatsApp, telepon gitu kan agak susah kan gitu. Paling awal-awal kita kayak tarik ulur aja sih, kayak canggung gitu. Tapi sekarang udah oke kok. Ada canggung-canggungnya ya? Ada lah. Sampai harus ada pihak ketiga nggak sih untuk bisa meluruskan rasa canggung demi anak-anak gitu? Oh enggak ada sih. Ada pihak ketiganya? Siapa? Ada. Laila Canggung. Ini barengan sama anak-anak Jonathan Fritzy ya. Iya aku suka nih, apalagi yang di mall lagi jalan, Ijong bapak banget gitu, pegang sini gendong gitu. Tuh ini nih. Kita mau kasih lihat ada satu artikel, Ijong kamu boleh tanggapi artikel yang satu ini ya. Boleh kita kasih lihat. Ini artikel mengenai Jonathan Fritzy. Jonathan Fritzy, leluasa temui anak pasca cerai. Kalau dilarang lapor Kak Seto. Tapi kan sampai sekarang masih belum ada hal-hal yang kurang menyenangkan ya. Belum ada. Masih. Jangan ada lah. Iya, jangan ada fine-fine aja. Fine-fine aja. Komunikasi lancar ya, yang pasti itu yang diharapkan ya. Tapi anak-anak kadang masih suka nanya gak sih? Mama kok nggak pernah bersama sama papa gitu? Iya, enggak sih. Untungnya anak-anak aku bukan cuek ya, tapi lebih ke easy going aja gitu. Jadi mereka happy sama yang di sana, happy sama aku gitu. Jadi pada saat lagi bersama, udah benar-benar totally nggak ada apa-apa gitu. Oke. Ada ketakutan rasa tidak bisa ketemu nggak? Sama anak lagi. Ada, pasti ada. Takut banget sih kalau nggak bisa ketemu. Makanya aku sempat ada statement itu gitu. Tapi kalau masalah pekerjaan sendiri, misal ada nggak dalam 1 bulan misalnya nggak ketemu anak di minggu pertama atau minggu kedua karena pekerjaan syuting? Ada, ini aku udah hampir sebulan nggak ketemu karena syuting. Wow. Tapi komunikasi lewat Komunikasi virtual. terus, aku video call terus setiap hari, itu harus ada sih. Apa rasanya sih nggak ketemu anak sebulan? Sedih juga sih, sedih. Biasanya kan yang paling kecil tuh deket banget sama aku. Biasanya setiap hari tidur sama aku kan gitu. Mau aku pulang jam berapapun selalu aku ambil, Kan aku mirip tidur banget sama aku. tuh ya. Iya, mirip banget gitu. Ya ada yang hilang lah gitu. Terus kalau lagi sedih ya paling cari kesibukan lain kali ya. Kekhawatiran kamu apa sih tentang anak-anak? Khawatirnya takut nggak ketemu aja sih, itu aja. Yang lain nggak ada. Lebih ke situ ya. Tapi kalau ngomongin soal sekolahnya, pendidikannya anak-anak, kemudian kebutuhannya, cara komunikasi sama Dena itu gimana ya? Maksudnya kalau suami istri aja kan kadang suka ada konflik gitu untuk kebutuhan anak. Kalau mereka yang sudah berpisah termasuk kamu sama Dena itu gimana? Seperti apa? Oh, kita ada grup sendiri yang khusus misalnya buat anak-anak sekolah atau misalnya buat general gitu. Untuk kebutuhan sekolah segala macam udah kayak kemarin langsung aku urus 1 tahun ke depan udah beres. Ada grup WhatsApp-nya? Ada grup khusus buat sekolah anak-anak. Siapa aja isinya? Aku sama dia tapi khusus buat grup anak-anak. Pokoknya pembahasannya itu tentang sekolah anak-anak aja. Grup WhatsApp isinya cuma berdua? Iya. Ya mending WhatsApp langsung aja kalau gitu ya? Ada anak-anak, enggak ada anak-anak juga ada. Oh anak-anak juga Anak-anak juga ada. ada. Cuma anak-anak kan nggak bisa, ya baru bisa papa gitu doang balesnya. Setidaknya meminimalisir rasa canggung gitu ya kan. Kemarin baru berpisah di bulan Februari. Oke lah grup aja biar nggak berdua banget gitu kelihatannya ya kalau komunikasi. Oh caranya unik juga ya. Jonathan Fritzy, apa yang ingin kamu sampaikan untuk anak-anak kamu, ketiga anak-anak kamu? Oh ngomong nih. Buat Abam, Kakak sama Dede, Papa always love you. Kapan rencana ketemu sama anak-anak? Hari Jumat kalau nggak aku nggak syuting sama setelah Idul Adha. Nanti Setelah Idul Adha akan ketemu ya kalau hari Jumat. Oke, ini ngomongin soal Jonathan Fritzy karena banyak juga sobat Ambiar yang penasaran. Jonathan Fritzy ini harus ditanyakan dan harus dijawab. Sedang dekat dengan siapa? Karena menurut kabar kabur yang kita dengar, kabar burung entah burung siapa, katanya Jonathan Fritzy lagi dekat dengan seseorang. Hah? Lagi dekat dengan lagi dekat dengan seseorang. Siapa sih ya? Ya sabar Kak. Siapa ya? Benar. Iya. Yang pasti bukan perempuan yang bersuami. Oh. Enggak ada. Mana Maksudnya lagi inin ke Dewi. Oh. Lagi Enggak, bercanda. benerannya ada yang dideketin nggak? Benerannya ya ada beberapa yang deket. Oh, Ada beberapa yang dekat. Beberapa yang dekat. Janda, gadis atau Dua-duanya. Ada deh. Ayo dong, gadis. Aku tanya, Dewi ada nggak? Aku nggak ada siapa-siapa. Bohong Nggak banget ada. gak ada yang deketin. Kan ada yang jawab. Bohong bokis banget gak ada yang deketin. Kalau mau nanya tentang Kak Aku Dewi, lagi menutup- tanya kita deh. Gua Oh, iya, lagi iya. menutup hati, gua lagi Masa fokus sih? kerja, fokus base camp military lifestyle. Aduh. Udah kasih lu udah. Kak, kalau yang gini mau ditutup nggak?
Ya bisa lah sedikit. Tapi Ijong kalau cari pasangan berikutnya akan cari tipenya tuh yang seperti apa? Kayak gua. Pengennya tuh yang seperti Aduh, apa? sebenarnya belum mikirin banget sih, tapi yang pasti harus baik, terus harus sayang banget sama aku, bisa ngurus aku sih. Sayang banget sama aku tuh, Kak. Iya, harus stop servisnya. Oh harus, maksudnya Kenapa kamu lihatnya ke aku sayang? Karena waktu itu kamu pernah ngomong dulu. ngomong apa dia? Bilang apa Dewi Persik? Gue penasaran ada apa sih di antara kalian berdua Ya nih? dulu kan pernah main film, main sinetron sama aku. Terus? Ya, Iya, terus lalu. waktu dulu sebelum dekat sama yang kemarin, Iya. dia ngomong, aku tuh ini loh. Apa sih? Makanya dia jadi sama sekarang. Dia bilang apa? Wih, emang dia bilang apa? Gak ada. Tapi gue agak sedikit bingung, aku agak sedikit bingung ya Kok Sobat merah Ambiar. sih mukanya, Merah Kak? sih tiba-tiba Kenapa? mukanya. Kalian inget gak sih, setiap bintang tamu yang pernah main sinetron sama Dewi Persik, pasti mereka ada rasa, Ada begitunya loh. Gak tanyain si A, gue mah orangnya gak kayak gitu ya A, paling ketemu halo A. sayang. Peres, gak mungkin lah. iya, Udah deh, alhamdulillah. Coba ayo, emang aku pernah goda-godain A Ijong. Tapi gaya ngomong kakak tuh ngegoda orang gitu. Jonathan Frizzy, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, silakan kamu tanggapi dan berikan alasannya. Emang kenapa sih? Kita mau kasih lihat Jonathan Frizzy. Temani anak-anak sunat. Dena Devanka sebut Jonathan Frizzy kuncen. Kuncen tuh apa? Kuncinya itu maksudnya? pawang-pawang. Pawangnya. Sebut Iya. aku. Oke, karena buat anak-anak. Karena anak-anak bener itu. si yang cowok-cowok itu lebih nyamannya sama aku. Gitu. Disunat ya. Iya, jadi pada saat mereka disunat sama yang lain tuh pada nangis teriak gitu. Pada saat aku datang, aku pegangnya, aku peluk baru mau Jadi sebelum ketemu sama kamu rewel gitu maksudnya. nangis teriak, bener-bener histeris. Terus Tapi aku ada kan, orang tuanya mereka tenang gitu ya. ya, ada aku sih. Oh, Jadi pada saat aku sebelum aku datang, ada Dena dan keluarga yang lain. Mereka masih nangis-nangis. nangis. Histeris nggak mau gitu. Pada saat Tapi aku ada- datang, aku peluk Menenangkan. terus Gak menenangkan. apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Umur berapa mereka disunat kemarin? Ya, kayaknya masih pada Baru kecil-kecil baru banget. kok, baru tahun ini. Oh baru, umur berapa sih mereka sekarang? Berarti Yang cowok 6 sama 7 6 sama 7 dan tahun. 8. Iya, masih kecil banget. Agak kesulitan gak sih kamu umur segitu diajakin sunat? Walaupun sekarang teknologi sunat sudah semakin canggih, bisa Iya. pakai laser segala macam ya. Ada yang paling sulit tuh yang paling kecil karena dia tetap histeris. Sebenarnya nggak sakit, cuman dianya parno gitu loh, ketakutan gitu sama jarum, sama yang alat-alat buat gunting. Oke ya, tapi ya berhasil menenangkan. Cuman kalau misalnya anak-anak rewel, bukan cuma masalah sunat ya. Ketika dia lagi rewel di rumahnya, di mana dia tinggal sama Dena, enggak? Gimana sih? Sama kamu. Kamu Cara menenangkannya gitu. Dena masih suka ngabarin, ini anak-anak lagi rewel nih, pengen Oh ketemu iya, sama sering bapaknya." banget, Oh ya? sering banget. Cara menenangkannya gimana Kak? Kan Aku udah langsung WhatsApp call, langsung video call, terus aku video sama mereka, terus mereka nangis, ya udah aku dengerin mereka cerita dulu. Habis selesai cerita, udah selesai, mau apa lagi? Mau beli Roblox, koin gitu. Akhir-akhir mau beli mainan gitu. Oh jadi kalau rewel masih Aku dengerin tetap dulu. Mamanya akan kasih tahu papanya gitu, akan kasih tahu kamu ya. Oke, ngomongin soal rewel, kita mau menantang seorang Jonathan Frizzy. Boleh silakan berdiri ya. Kamu katanya berhasil menjadi kuncinya anak-anak ketika anak-anak kemarin disunat, kamu berhasil menenangkan mereka. Nah sekarang kita mau lihat bagaimana cara kamu Jonathan Frizzy menenangkan seorang anak yang ceritanya akan disunat ya. Kita akan hadirkan ini dia anak kamu, silakan, dan juga mantri sunatnya ya. Dek, emang belum sunat? Belum. Mau minta disunat? Iya. Mau minta disunat sama mantri ya? Apa-apa nggak mau yang itu, Iya, aku temenin ya. Mau yang mana? Coba ya, kita mau lihat bagaimana cara Saya kamu. yang mau sunat. Aduh, apa lagi? Ya, kita mau lihat cara kamu menenangkan anak kamu. Kamera aku temenin. rolling action. Aku temenin sunat ya. Iya, Mama. Coba dibuka celananya dong. Sebentar. Ayo buka celananya. Iya, nanti dulu dong, Pak. Jadi siapa yang ingin disunat? Ya, Ini anak menurut- saya, ya, Dok. aku. Lu kan disunat di rumah sakit, kenapa datang ke salon sih? Ayo, duduk dulu. Oh, kalau kemarin aku tidur. Nih, Iya, Mama. bisa berdua nggak? Aku temenin Ya, terus nih. biasa aja. Oh, kayak gitu ya kemarin jadi Mas Ijong kayak Kaki aku gitu ke ya. situ, terus aku pegang itu dianya. Ya. Iya, Papa. Tawa tuh. Iya. Nih Oh, supaya... deh. Sini, Papa. Papa tadi udah bener di sini, Papa. Ya nggak apa-apa sebelah sini. Oh, iya, Papa Nggak apa-apa sini, Papa sini. Papa sini. Ini permen buat adiknya. Kotor Dede, loh yuk. kemarin. Dede nggak usah takut, Dede. Yuk.
Ya, ini Dibuka waktunya dong. untuk ya, Papa pegang perutnya Ya. mungkin, Oh, Pak. aku pegang Pak perutnya ya. Mantri, Pak Mantri, boleh nggak sunatnya jangan pakai gunting rumput? Pakai gunting kuku boleh nggak? Oke, ini agak sedikit begini kakinya Udah, gini udah. dikit. Mau lagi. Udah jangan teriak-teriak, nggak udah. Lu ngapain? Apa? Ya sudah biar cepat selesai. Ya, udah kayaknya keras banget deh. Udah dilembekin dong deh. Deh, jangan keras-keras pegangnya. Dede keras banget sih pegangnya deh. Bikin gua Ayo. Ya, Ayo. ditahan ya. Tahan ya. Ditahan. Tahan ya. Ditahan ya. Mohon maaf nih ya. Iya kenapa? Ini kan sunatan. Dia kayak lagi jaga daging. Nanti kita bakal balik lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Lagu yang ingin ku nyanyikan terkenang semua. Pagi-pagi Ambiar. Geger. Pagi-pagi Ambiar. Ambiar hari ini bintang tamunya semua papa-papa jagoan termasuk bintang tamu kita berikutnya. Kenapa dia jagoan? Karena dia jago banget untuk mengurus kedua anaknya. Bahkan dia dan juga istrinya sepakat untuk tidak menggunakan jasa babysitter. Semuanya dilakukan sendiri saat ini. Kita hadirkan di pagi-pagi Ambiar, ini dia. Roger Danuarta. Silakan. Kesini Roger. Oh iya. Capek nggak sih ngurus anak tanpa babysitter? Lumayan banget. Lumayan ya. Lumayan Tapi banget. sebelumnya kita berempat mengucapkan. Terima kasih banyak. Anjing. Lu pakai rok. Tangannya mesti begini banget, King. Apa? Tangannya. Loh, tadi kan Kayak sama, Batavia Dancer. tadi kan tau. sama Ijong kan begini. Iya, kalau sama kan Aja. harus variasi, orang jangan monotonous. Bener banget, bener. Gitu. Nanti mungkin kalau ada yang bintang tamu selanjutnya nanti tergantung ide, setiap komplek ada ide. Kreatif ya. Kreatif sekali. Betul, memang kreatif. Roger, terima kasih banyak ya walaupun kasih tanpa sudah babysitter menyempatkan tapi sudah waktunya. datang pagi hari ini. Pertanyaannya cuma satu, kenapa tidak mau menggunakan jasa babysitter? Bukannya nggak mau, cuman pada saat. Kami siap. Oh iya iya. Iya, iya. Ya kan masih baru lahir gitu ya. Pengennya tuh bener-bener hands on gitu loh. Jadi kita bener-bener ngerawat. Ya jadi ngerasain banget sebagai orang tua itu seperti apa. Tuh gitu. Iya, tahu. Kami juga sebenarnya hands on juga bisa. Hands on. Kita bisa. Kebetulan Senin, Selasa, Rabu tadi sudah dikontrak oleh Bapak Ijo. Nah, Kita ada slot Kamis, Kamis, Jumat, Sabtu. Enggak, Sabtu libur dong. Kamis sama Jumat. Terima infal nggak? Infal bisa kalau untuk hari raya. Gitu dong Wi, kalau sama keluarga tuh hands on, lu sama keluarga hands up. Roger Nggak ada ya Danuarta kayak gitu ya. mendapatkan pujian dari sang istri karena turut tentunya merawat anak tanpa babysitter. Kita kasih lihat dulu yang satu ini ya. Tos dulu dong sama Roger. Ntar dulu nih, bener pisah ranjang. Iya. Tos dulu dong sama-sama pisah ranjang Wi. Enggak ada, ini Ntar udah pisah nggak- ranjang udah demi enggak dong. anak, dalam arti yang positif ya mungkin Nggak, karena mohon maaf memang nih, ini kayak panggung pilih-pilih ya. Kenapa emang? Pilih dia atau dia, pilih dia atau dia. Dia nih pisah ranjang maksudnya mau mengarah ke corean, percaya. Enggak loh. Bukan. Ya ngapain toh sama gua? Enggak, sama-sama pisah ranjang cuman tujuannya beda Ya kan. itu tadi pisah ranjang positif apa negatif. Iya, iya. Kalau gua kan negatif jangan dicontoh guys. Tenang. Jadi apa pisah ranjang gitu Roger? Iya, jadi karena apa namanya? Kan Syakil kan udah mau 2 tahun kan, dia tidurnya sudah mulai lasak gitu. Sedangkan si baby kan dia kalau keganggu gitu suka kebangun nangis, jadinya ya udah kalau kita gabungin kayaknya nggak akan tidur nih kita nih. Jadi kita pisah aja gitu. Satu kamar tapi ranjangnya 2. Jadi kamu sama Syakil? Mm-mm. Oh, kalau Cut sama babynya gitu ya. gitu. Ya tapi itu wajar lah kalau misalnya apa mereka baru melahirkan gitu, seorang ibu melahirkan ya, biasanya mereka juga lebih seringnya sama babynya. Ya
apalagi suaminya ikut berperan membantu istri itu luar biasa sekali ya. Iya. Tapi ngerasa ada, aduh ini harus pisah ranjang biasanya. Nah kalau kemarin waktu Syakil yang pertama pisah ranjang juga nggak sih? Yang pertama enggak kan, soalnya kan baru satu, jadinya ya kita tidurnya bareng-bareng gitu. Jadi pisah ranjang kalau anak lagi tidur, kalau anak lagi melek. Tapi kalau anak lagi tidur, satu ranjang. Ya itu kita kalau itu sih udah paham. Tapi kita mau kasih lihat ini ada artikel dari istri tercinta. Ini testimoninya mengenai seorang Roger Danuarta. Cut Mariska, puji Roger Danuarta yang mau bantu urus anak tanpa bantuan pengasuh. Digaji nggak Mas? Alhamdulillah enggak. Nggak digaji ya? Ya enggak semua juga suami harus digaji. Ada yang minta digaji. Jangan salah. Lu tahu Ada nggak? yang minta digaji loh. Ini biar kata udah Tahan. Biar kata udah ketok. Enggak. Biar kata udah ketok. Enggak, kan karena memang ada model suami-suami kan yang memang kerja buat kita ya. Iya. Kata siapa tuh? Kata gue. Tapi nggak ada ceritanya di mana-mana kalau suami itu ngurusin anak, membantu istrinya. Lu pancing jadi Itu panjang. berarti tandanya Iya, ya baik. harus memang Iya, sampai wajib. setahun nih begini setahun. Dibahas aja terus Kayaknya nih. banyak ya, Banyak. uneknya ya. Tapi kalau kesepakatan tidak mau menggunakan jasa babysitter memang dari kalian berdua atau ide awalnya dari siapa? Sama-sama sih bareng-bareng. Sebenarnya sih mau pakai, sekarang Syakil juga udah pakai babysitter. Oh. Kan udah tambah besar, kita juga butuh bantuan kan. Cuman untuk awal-awal ya kita harus sendiri gitu. Apalagi pernah ada rasa trauma sih istri waktu itu pernah cerita. Iya, bener banget. Gara-gara waktu itu kan babysitternya nggak beres lah ya. Oknum babysitternya ya, Itu oknum ya. Oknumnya gitu. Sampai sekarang masih ada trauma karena kejadian yang disebabkan sama oknum babysitter itu nggak sih? Enggak sih, trauma sih enggak sih, karena itu emang balik lagi ke orangnya sih, kan beda-beda Iya, ya tiap betul. orang ya. Tapi Betul. beruntungnya sih yang sekarang udah ketemu yang pas. Alhamdulillah. Terus kemarin ketika mau seleksi babysitter lagi gitu kan, karena sempat ada kejadian kurang menyenangkan dari oknum babysitter sebelumnya, itu seleksinya gimana? Ada interviewnya begitu dalam nggak sih? Lebih berhati-hati sih pastinya ya. Kita lebih berhati-hati, kita bener-bener kasih peringatan keras di awal gitu. Ini kita bisa ada kejadian seperti ini, kita ngerasa trauma, jadi lebih berhati-hatilah. Jangan sembarangan gitu. Karena kalau penipu itu ahlinya itu pertama pasti kelihatannya kalem, Oh gitu ya? lembut, kayaknya sayang banget gitu. Masuk, Eko. Hati-hati dengan orang yang kelihatannya lembut, kalem. Habis itu hup, Pengalaman ya Uya? pengalaman sih, Pengalaman, iya. Babysitter juga atau? Baby sister ART, bukan baby sister, asisten rumah tangga rata-rata tiba-tiba sunat duit aja gitu. Ada aja macam-macam. Bukan cuma anak yang baru mau gede disunat, duit pun bisa disunat. Tapi ada kesulitan nggak sih dua anak sekarang? Karena yang ini baru lahiran sih, ya begadang lagi sih pastinya ya. Apa Seru misalnya? ya. Ya lebih capek karena kan kita ngurus yang gede, terus itu yang kecilnya juga butuh perhatian juga, masih begadang-begadang terus, gitu sih. Iya. Ada perbedaan nggak ketika Syakil sama baby yang sekarang? Beda, iya. Kalau Syakil tuh dulu kayaknya lebih apa ya, lebih kalem, lebih mandiri. Yang ini lebih nempel banget sama maminya. Merasakan capek enggak? Oh ternyata seorang istri nih ngurus anak itu capek juga ya gitu kan. Masuk. Nah, gimana? Banget sih, banget karena aku benar-benar menyadari kalau Cika tuh benar-benar seorang istri yang baik, ibu rumah Betul. tangga yang baik. Iya. Dia juga benar-benar perhatian sama Sabar keluarganya. dengan keadaan. Ya. Terus udah kayak gitu juga dia memperhatikan semuanya sih, semua aspeknya. Jadi mau nggak mau ikut membantulah, kasihan masa istri mau sendiri gitu ya. Masuk terus, masuk lagi. Tapi sempat ada keteteran nggak sih dengan dua anak sekarang? Keteteran sih untungnya enggak ya, sampai saat ini semuanya sih berjalan dengan baik sih. Karena kan juga ada mamanya juga kan, mamanya Cika juga tinggal bareng juga. bareng di rumah. Jadi juga ada yang bisa kita percaya, kita bisa bantu-bantu juga gitu kan. Mas dikontenin nggak lagi bantu istri?
Masuk terus. Hidup hari gini kan semua serba konten guys. Oh iya, Betul, lumayan kan dapat duit mas. Tapi Iya, gitu ya? Iya, dapat AdSense gitu. Dikontenin nggak? Ada. Konten ya palingan sama anak aja sih Oh, ya. sama anak. Heeh. Tapi Produser, kalau- sebentar, produser. Besok-besok bintang tamunya ibu-ibu aja deh beneran. Dia nanya tuh Ini kadang. suami yang baik bisa menyempatkan situasi Iya untuk dong. mencari rezeki halal, good. Iya. Kreatif. Diu cari, nih dengar ya, mau bintang tamunya suami atau istri-istri pun sama aja. Nyambung dengan kisahnya. Bukan, Dapat aja ya. Bukan, saya juga kan mau belajar. Oh, seorang suami itu juga seperti itu ya. Oh, seorang istri itu seperti itu. Nggak ada salahnya. Hidup Iya itu dong. kan belajar dan belajar. Iya dong. Betul. Tapi kalau pekerjaan, ada sempat keteteran pekerjaan karena mengurus anak, apalagi sekarang kemarin baru lahiran, baby? Pas waktu awal lahiran kita fokus dulu sama anak sih. Kita utamain dulu anak, perkembangannya seperti apa. Kita ya kalau misalnya ada pekerjaan pun juga kita pilih-pilih. Ya kalau misalkan itu fine untuk si babynya nggak terganggu, istrinya juga nggak capek juga karena kan harus utamain anak gitu kan. Oke, tapi kalau Cika, kalau Cik Meriska, istri dia membatasi atau benar-benar nggak ngambil dulu sementara ini? Enggak sih, nggak ngebatasin juga. Asalkan dianya ngerasa nyaman, ambil aja nggak masalah. Tapi kalau misalkan istri kerja terus gimana? Nanti anak-anak kan nggak ada babysitter mas. Sekarang ini sih udah ada sih, Syakil udah ada babysitternya. Ada mamanya juga di rumah. Jadinya lebih tenang lah buat ninggalin. Lebih tenang. Ini kita punya fotonya, aduh gemes Ayo, lucu banget. Berapa bulan sih sekarang? Ya ampun. Sekarang bulan ini 2 bulan. Baru 2 bulan. Aduh, gemes banget. Ini kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar, ada reaksi dari putra sulung ketika menyambut kehadiran adik tercinta. Ini dia artikelnya. Reaksi anak sulung Roger Danuarta dan Cut Meriska saat lihat adiknya lahir bikin gemas. Waktu dalam kandungan, bilangnya apa ke Syakil? Syakil bentar lagi kan mau punya adik gitu. Sabar ya gitu sih. Nanti ada teman main buat Syakil gitu. Karena Syakil udah makin besar, dia kayaknya udah butuh teman buat main gitu kan. Dia nggak marah. Marah sih enggak, cuma digeplak aja. Oh ya? Bercandanya gitu dia ya? Jadi kan dia suka apa sih, dia ngeliat adiknya gitu, kita pikir kan dia wah gemes gitu ya. Oh sayang gitu, coba dia sayang, pak gitu. Syakil umur berapa sih sekarang? Sekarang mau 2 tahun. Oh mau 2 tahun, masih kecil juga. Reaksinya pas pertama kali ketemu sama adiknya gimana? Reaksinya awal kayak masih ngeliat ini siapa ya orang baru di hidup gue gitu ya. Masih agak bingung. Ini siapa gitu ya? Tapi dia kepo, penasaran, pengennya tuh ntar udah ngedeket, dia muter lagi gitu, ntar dilihat dari jauh, disamperin lagi. Oh, penasaran anak kecil ya. Ya, Tapi sabar ya Mas Ijong. ada rasa cemburu gitu nggak sih? Cemburu, untungnya enggak sih ya, enggak ada rasa cemburu. Mungkin karena itu dia, karena kita benar-benar hands on, jadinya enggak ngerasa kekurangan kali ya. Jadi anak tuh tetap ngelihat mamanya gini, mamanya, papanya gitu. Seru Iya, kalau anaknya dibawa sekarang semuanya Iya. ya seru banget kali ya. Bener sama anak-anaknya. Itu ada, aduh tuh lagi main sama adiknya ya. Ini ada foto-fotonya. Siapa nama panjangnya? Cakep banget. Yang pertama Syakil Kylie Danuarta. Syakil. Terus yang kedua Jorel Kenzi Danuarta. Jorel. Jorel, Kenzi, Zanuarta. Cowok. Panggilannya apa? Baby Joe? Orel sih, Jorel. Oh, Jorel ya. Ada lagunya? Apa tuh? Baby jot 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 Baby Shark, itu Baby Shark. Tapi ini kalau ngomongin soal nama anak, tadi siapa nama lengkap yang kedua? Jorel Kenzi Danuarta. Jorel Kenzi Danuarta. Kabarnya ada sempat perdebatan ketika mereka memilih nama sang anak bungsu. Kita kasih lihat yang satu ini. Beda pendapat hingga voting keluarga, Roger Danuarta dan Cut Meriska sempat bingung cari nama anak kedua. Biasanya kan kalau lagi hamil gitu suka cari di apa, kamu segala macam ya. Banyak banget, sampai kemarin juga kan ngobrol-ngobrol sama Ruben juga gitu kan. Ternyata dia pun sampai nyari anak, maksudnya nyari nama anak
yang kedua, ketiga itu ya emang susah banget Kesulitan gitu ya. dapetinnya. Karena nggak kepengen ada yang ngembarin juga gitu ya. Iya, dan juga kan kalau nama kan jodoh gitu kan, kayak wah nama ini kayak stroke banget gitu kan. Akhirnya kemarin juga sempet akhirnya beli bukunya juga, sampai banyak banget. Dan sampai lahiran itu masih belum fix namanya. Oh ya? Iya. Akhirnya dikasih nama yang fix itu kapan? Kita udah kerucutin, sampai akhirnya pas Cika di ruang operasi gitu kan, dia ngajakin voting. Semua dokter-dokter dan susternya di sana. Dokter sama susternya? Diajakin Ada berapa nama yang Mungkin yang keluar? masih pengaruh anestesi juga kan. Jadi ke bawah ya. Jadi akhirnya dia antara dua nama yang masih gantung ini, dia nanya, "Dok, mau tanya dong, ini buat semuanya juga ya yang ada di sini ya. Mendingan namanya ini atau ini?" Akhirnya semuanya voting. Oke, akhirnya fix. Namanya Jorel Kenzi Danuarta. Jorel Kenzi Danuarta. Itu di voting apakah hanya di rumah sakit aja atau keluarga juga diikut sertakan untuk voting? Udah, keluarga juga voting dan itu akhirnya mengerucut gitu. Oh, Jorel Kenzi. Kalau Danuarta kan nama kamu. Kalau Jorel Kenzi sendiri artinya apa? Jorel itu bijaksana, penolong. Terus kalau Kenzinya itu tampan. Oh, bijaksana. Seorang anak yang tampan dan juga bijaksana. Amin, amin. Gitu ya. Kalau Roger Danuarta, di usia kamu sekarang, melihat diri kamu seperti apa sih sebagai seorang ayah? Kayaknya di saat ini udah lebih menyadari ya, maksudnya naik level gitu. Saat kayak dulu masih sendiri kan, kita pacaran atau gimana, Bebas, kita gak ada kepikiran. terus juga oh ternyata aku bisa mencintai pasangan aku segini gitu kan. Setelah menikah ternyata aku bisa mencintai seseorang lebih tinggi lagi gitu, mencintai istri aku. Nah sekarang udah punya anak, ternyata aku bisa lebih tinggi lagi mencintai seseorang gitu. Aku bahkan rela nyawa aku untuk dia, ibaratnya gitu. Ada pikiran seperti itu ya? Iya. Cika, Cut Meriska, di mata kamu seperti apa? Istri dan ibu yang seperti apa? Sempurna sih. Dia itu benar-benar sayang dengan keluarga, perhatian, mengutamakan keluarganya dibandingkan dirinya sendiri, dan juga dia itu istri yang sangat perhatian, sangat penyayang. Jadi ya terima kasih ya Be. I love you. So sweet banget. Mau bilang apa sama Shekwell dan juga Jorel? Pasti nanti suatu saat ketika mereka sudah mengerti dan bisa melihat tayangan ini juga mereka akan, wow, ini papaku pernah bicara seperti ini sama aku. Apa ya? Semoga menjadi anak yang baik, semoga menjadi anak yang soleh juga, semoga menjadi anak yang bermanfaat lah untuk sekeliling. Iya. Tadi pas lagi Roger bilang I love you, ada yang pengen bilang Mau bilang I love you sama siapa? Ijom? bilang aja silakan. bebas, suka-suka hati aja. Justru tadi Kak Dewi lihat-lihatan. Oh pas I love you, jadi ada love you-an gitu, gimana sih? Ingat Wi, belum ketok palu Wi. Nanti kita bakal balik lagi tetap di Pagi-Pagi Amir. Aku berdiri tegak sampai hari ini. Pagi-pagi Ambiar geger. Pagi-pagi Ambiar geger. Kemarin kita dapat kabar dari anak kedua seorang Roger Danuarta, sempat diberitakan ini ada yang nggak bener gitu beritanya di salah satu akun gosip ya. Kita mau kasih lihat, coba kamu klarifikasi bener nggak sih beritanya? Anak kedua Roger Danuarta dan Cut Meriska tengah jadi sorotan. Berjenis kelamin laki-laki, sebuah akun gosip keliru menyebut Jorel Kenzi berparas cantik hingga banjir kritikan. Ini kamu sempat tahu nggak berita ini? Enggak, baru dengar justru nih. Baru dengar kalau dibilangnya cantik ini kita kasih lihat ya, ini salah satu postingan dari akun gosipnya. Masya Allah, inilah anak kedua Roger Danuarta dan Cut Meriska yang cantik banget dengan mata sipitnya
mirip sang ayah. Ya ampun. Enggak dong, itu cakep kelihatan ya. Dibilang cantik banget ya. Bilang cantik banget. Aku waktu bayi cantik banget. Dia bingung orang. Berarti tandanya hati-hati Cakep. sama aku. Enggak, gosip. orang Semuanya bingung apa yang gitu. diberitakan Ini itu cewek benar. apa cowok sih katanya Iya, gitu. ya itu salah aja Emak gitu ya. gue aja salah- bingung waktu itu. Salah nyebut aja dari yang harusnya cakep banget jadi cantik Cantik banget. banget. Berarti kamu juga sama Cut baru tahu berita beginian ya? Baru dengar. Aku aja awalnya ketika kamu melahirkan, maksudnya Cut Merika melahirkan anak pertama dengan kasih nama Syekul sama kalian, aku pikir itu Pikir perempuan loh, aku Iya, pikir iya. juga. Banyak nggak sih yang nyangka gitu? Karena ada pakai A, kalau belakangnya Syekil lah. gitu. Iya, benar. Kalau Banyak sih, banyak yang berpikir kayak gitu. Mungkin karena mukanya kalem kali ya, mukanya lembut gitu ya. Mungkin jadi pikir perempuan, mungkin kayak gitu kali ya. Iya. Kalau sampai kalian nggak tahu agak hebat juga ya, karena kemarin di media sosial agak sedikit heboh juga sebenarnya tentang berita yang salah itu. Karena banyak juga komentar dari netizen. Kita mau kasih lihat komentar-komentar Rame banget netizennya. komentarnya. Min kalau nggak tahu minimal jangan sok tahu anaknya cowok Min bukan cewek. Anaknya ganteng banget bukan cantik. Lah, gimana sih anaknya cowok kok? Oh ini akun beritanya ya? Iya, sampai dikomentarin kayak gitu. Tanggapan kamu gimana? Lucu sih, lucu banget sih. Ya karena adminnya salah gitu kan. Dikomentarin sama fans. Ya terima kasih sudah meluruskan juga buat semua yang udah membantu, udah mendoakan juga. Terima kasih. Tapi Roger kan banyak Saking juga nih. akun gosipnya itu sayang. Iya, ya nggak apa-apa lah. Akun gosip juga kan adminnya manusia. Tapi kan banyak juga ya selebriti yang ketika mereka punya momongan, banyak yang tidak menunjukkan wajah sang bayi sampai usia mereka, entah sampai umur berapa, bahkan ditutupi stiker wajahnya. Tapi kalau kamu dan Cut Meriska Kok memilih ditunjukin? untuk tidak menutupi atau seterbuka itu. Ya. Ya mungkin karena emang mereka berpikir ya ini privasi anaknya gitu. Mereka menginginkan anaknya mempunyai kehidupan yang normal tanpa banyak mata yang tertuju kepada mereka gitu ya. Dari media kah atau dari masyarakat gitu. Ya itu fine-fine aja sih. Iyalah, Pilihan lah ya. Pilihan juga. bagi orang tuanya ya. Iya benar. Kalau Ijong sendiri, dulu sama mamanya anak-anak itu keputusannya gimana? Oke, untuk sorot media, untuk anak-anak sendiri gimana sih? Ya kalau aku sih waktu itu Ada deh, dah. Mbak Dena maaf ya bentar dulu ya sayang. izin aku. King lu malu beneran nih. Lu malu beneran. Kok merah sih mukanya King? Lanjut. Keputusannya gimana dulu sama mamanya anak-anak? Kita nggak ada larangan atau pembatasan untuk anak-anak dilihatin ke publik sih. Jadi bebas-bebas aja. Jadi tapi kalau kalian sendiri ada sempat ketakutan nggak sih atau kekhawatiran gitu ketika anak, apalagi sekarang zamannya digital ya, era digital, kemudian anak-anak Disalahgunakan atau dimanfaatkan. kekhawatiran seperti itu? Kekhawatiran sih mungkin nggak akan ada habisnya ya, karena Pasti. kan pertumbuhan anak kan banyak sekali ancaman-ancamannya, terus juga banyak sekali hal-hal yang mengkhawatirkan. Ya sebaik mungkin sebagai orang tua ya kita jaga perkembangannya dia sih, itu aja. Nggak masalah ya kalau buat kalian berdua. Yang paling penting tahu batasannya sampai mana. Tapi kalau dari kalian sendiri ya, ngelihat anak-anak gitu, mereka sudah terbiasa, apalagi kalau Jonathan Fritzy ya, anak-anak sudah terbiasa dengan kamera, segala macam, masuk TV juga. Ada kekhawatiran tersendiri nggak kalau buat Ijong? Atau malah didukung anak. Kekhawatirannya sih nggak ada, paling kayak kata tadi Roger, pinter-pinternya kita sebagai orang tua untuk menjagain anak. Karena waktu itu pernah, mungkin karena anak aku sering di media sosial, waktu itu 2 tahun lalu lah, anak aku sempat diancam kan, ada surat kaleng waktu itu ke rumah. Diancam gimana Oh ya? ya? Iya, sempat masuk berita juga kok. Wow. Iya, ada ancaman aja kalau tapi dia random gitu bahasanya. Ngomong ngantur, tiba-tiba ngomong anak kamu akan saya bunuh, ngomong ngantur. Oh yang waktu itu ya? Iya, gitu. Ya kita sebagai orang tua untungnya kan ya aman-aman aja karena selalu sama aku sama ibunya gitu. Gestrek banget ya. Terus pada akhirnya itu gimana sih akhirnya kasusnya? Akhirnya aku yang maju, aku ke teman-teman polisi, dapat orangnya gitu. Oh, Dapat orang. Emang Tujuannya apa? emang orang yang agak-agak ini sih,
Oh memang orangnya Separoh ya. ada ODGJ ya. Iya, ODGJ. Oke, terus tindakannya apa akhirnya? Ya diproses sama polisi sih. Terus mereka bilang mau damai atau enggak, aku serahkan sama polisi aja. Dan sekarang? Enggak tahu. Pokoknya udah diserahin sama polisi. Gitu. Nah, kita nggak mau tahu sih. Kita nggak mau tahu karena biar ngilangin apapun efek jerah sama dendam juga nggak ada. Jadi biar urusan polisi aja. Jadi kamu benar-benar tidak tahu apakah sekarang diproses atau tidak kemarin-kemarin ini? Tapi yang pasti udah diserahkan ke polisi. Mau diproses atau karena kan kita lihat aslinya dia seperti apa kita nggak tahu. Ya kan polisi lebih tahu apa yang harus ditindaklanjuti untuk. Sempat ketemu langsung sama dia? Sempet. Bilang apa dia? Diem aja sih. Ya kayak orang. Aku juga langsung memaafkan sih karena kita lihat dia kayak gimana orangnya gitu. Cuman kan orang seperti itu harus diawasin banget ya. Iya. Serem banget gitu. Takutnya pura-pura doang juga kita nggak tahu juga. Ya apapun itu lah pokoknya aku nggak mau Iya. tahu serahin ke polisi gitu. Seandainya ada yang menyalahgunakan foto anak-anak atau video segala macam. Ya pastinya kita nggak rela ya sebagai Iya, orang tua ya. benar. Heeh. Waktu itu anak aku pernah dibilang kayak Mr. Bean gitu, aku marah banget. Itulah komentar di media sosial. Iya ada. Waktu itu heboh juga tuh. Siapa yang gitu? Ada waktu itu heboh juga. Terus kamu ketemu akun ya? Ketemu akunnya terus ya dia kan private. Aku bisa cari dia kan gitu. Mau private atau enggak. Dapat terus habis itu aku posting maksudnya jangan gitu dong sama anak. Kalau kamu punya anak kamu juga pasti bisa merasakan. Akhirnya teman-teman netizen yang bantuin untuk iniin dia gitu. Biar jerah gitu. Akhirnya dia minta maaf Dia secara akhirnya minta personal. maaf secara langsung. Apakah by DM, direct message di Instagram atau ketemu langsung? DM, WhatsApp sama dia posting juga. Jadi kalau orang tua itu membela anak ya wajar. Wajar karena Darah 100%. dagingnya. Iya darah dagingnya ataupun anak membela orang tuanya, bukan temperamen ya guys. Iya. Wajib kita sebagai orang tua itu harus melindungi anak kita. Betul, setuju. Tapi kita juga merasa memaklumi juga kalau misalnya banyak orang tua di luar sana yang menjadikan anak sebagai ranah privasi karena banyak juga selebriti yang melakukan hal itu tidak membuka ruang untuk anaknya di media sosial dengan cara menutupi stiker. Tapi kalau kalian berdua juga punya pilihan berbeda, tentunya resikonya kalian juga sudah tahu seperti apa ke depannya ya. Apa yang mau disampaikan untuk netizen yang terkadang ya mereka kan sebenarnya ada istilah cuman iseng-iseng aja Ya, sebenarnya. menyalahgunakan foto-foto orang lain tanpa izin lah. Tanpa mereka tahu itu bisa menyakiti kalian sebagai orang tua. Mau bilang apa kalau dari Roger dan Warta? Ya karena emang ini kita juga menyadari sih sekarang sudah perkembangan zaman juga. Ya dengan mudahnya orang menggunakan jari-jarinya dalam sosial media gitu kan. Ya kita ada untungnya juga sih. Sosial media sekarang tuh sudah ada yang namanya community guidelines di mana mereka juga benar-benar concern juga dengan keselamatan anak-anak. Mereka juga memperhatikan komentar-komentar, postingan-postingan. Ya kita sebagai orang tua jadi ngerasa terbantu banget sih. Kalau Ijo mau bilang apa? Kalau aku sih berharap teman-teman di Indonesia semoga kita bisa lebih bijak, lebih pinter. Jangan apa-apa yang dilihat di media sosial, tangan dulu yang berbicara. Tapi otak, mata, hati, mulut, baru tangan. Betul, setuju. Ya. Jadi biar merasakan, jangan ngejudge dulu, rasakan dulu, baru ngejudge. Dan hati-hati di dalamnya ada undang-undang ITE, siapapun bisa terjerat ya untuk 4 tahun komentar-komentar. loh sekarang guys. Betul, jadi lebih berhati-hati lagi memberikan komentar termasuk memberikan postingan di media sosial ya karena jejak digital tidak akan pernah bisa hilang sampai kapanpun. Tapi kalau ngomongin soal jejak kalian berdua di dunia hiburan tanah air, kita tahu kan kalian berdua pernah main dulu sinetron bareng ya? Iya. Bener ya? Sinetron apa Ini dulu Tom tuh? Hanks-nya. Itu yang bareng sama Steve Immanuel tuh, Indra Bruggman. Dulu aku Indra cerita, Bruggman. tadi aku cerita, aku tuh penonton mereka dulu. Terus aku bilang ini, dulu kan aku waktu masih SM. Siapa takut jatuh cinta ya? Jatuh cinta. Aha. Pokoknya yang ceritanya tuh dulu, ya ini bener. Kamu sukanya yang mana? Hah? Ini tahun berapa masih inget gak sih kalian bareng main sinetron ini? 2002. 2002. 20 tahun yang lalu, wow. Iya 20 tahun nggak berasa ya? 20 tahun. Pertama kali kenal sama Roger dan juga Jonathan, saling kenal di sinetron itu tapi atau sebelumnya sudah mengenal satu sama lain? Di tempat casting ya? Iya. Di kantornya ya? Iya. Judul ini sih kita baru kenal. Baru kenal ya? Berapa tahun sih waktu itu sinetron ini? Aduh, berapa ya?
Ya sekitar 2 sih. Sekitar 2 tahun, tapi kan Karena sinetron dia kan weekly kan, jadi Iya. lama gitu, satu episode 1 minggu. Iya, meledak banget kan saat itu. Jadi icon banget kalian berlima bersama Leoni ya. Terus tapi setelah itu kalian masih deket segala macam nggak sih, ketemuan? Curhat-curhatan. Masih. Masih curhat-curhatan juga? Oh, sekarang udah enggak, dulu iya. Dulu masih ya? Karena kesibukan sama pekerjaan dan juga rumah tangga ya. Iya. Terakhir ketemu ingat nggak berapa tahun yang lalu? Kita nggak lama sih, Bro. Sempat kerja bareng juga ya. Iya. Oh sempat kerja bareng. Curhat-curhat tentang rumah tangga segala macam. Curhat enggak sih, cuman pasti kalau ketemu ya udah ngebanyol aja. Iya, Apalagi udah kan tahu. orangnya lucu banget kan dia kan, Ya, serem sama banget juga. kan. Kalau menurut seorang Roger Danuarta, Ijong itu orangnya seperti apa? Baik sih. Dia benar-benar friendly banget, terus udah kayak gitu. Perhatian, care Iya, ya. care pastinya sih. Care juga, family man juga sih. Roger tahu nggak kalau Ijong sekarang lagi deket sama siapa gitu? Tahu. Serius Sama lah. siapa? Deket sama Delan sebelahan. Duduk sebelahan. Duduk sebelahan. Ada dengar dia cerita segala macam Ini deket kan sama namanya siapa? di. Tadi. Malu beneran. Kenapa sih Ki? Mukanya merah. Iya. Ayo dong, Di. Kiko merah mukanya. Buat seorang Jonathan Frizzy, Roger Danuarta di mata Ijong seperti apa? Baik pasti, dia tuh teman yang baik, easy going, easy dibawa kemana-mana. Iya, Jadi menyenangkan ya? Iya, menyenangkan, gampang dibawa kemana-mana. Persahabatan lebih dari 20 tahun, kita sih berharap bahwa persahabatan mereka bisa tetap bersama-sama juga. Susah dan senang mereka juga pernah alami bersama, tapi ya nama mereka sampai dengan sekarang masih terus berkibar di dunia hiburan tanah air. Nanti kita akan kembali lagi tetap bersama mereka hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Sahabat sejatiku, hilangkan dari ingatanmu di hari kegagalan. Pagi-pagi ambiar, geger. Pagi-pagi Terima kasih banyak bintang tamu kita, para papa-papa jagoan. Terima kasih banyak Roger Danuarta. Papa-papa Jonathan balik Frizzy. lagi ya ke sini ya papa-papa ya. Sering-sering main bawa anak-anaknya papa. Bawa anak-anak. Ya, kita bisa Papa-papa mencontoh ya. mereka para papa-papa jagoan. Papa-papa Ingat, papa jagoan. jagoan itu adalah bukan papa yang jago ganti mama baru, tapi papa yang jago ganti popok baru. Besok kita akan balik lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger!